Sekretaris Jenderal Hizbullah AS dan Israel adalah penjelmaan setan. Amerika Serikat dan Israel adalah setan zaman ini. Pernyataan ini datang dari Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayyid Hasan Nasrallah. Dia menegaskan bahwa sanksi ekonomi adalah sebuah perang dan bersabar atasnya merupakan jihad. Perlawanan atas sanksi juga adalah sebuah jihad, ucap Hasan Nasrallah pada pekan ini. Dikutip lampung.poskota.co.id dari laman poskota.co.id. Dia melanjutkan, musuh melancarkan beragam perang terhadap Hizbullah. Oleh karena itu, perang-perang itu harus dihadapi dengan berbagai cara. Dia menambahkan, musuh sudah memperkirakan akan menyerah dan runtuh. Akan tetapi jawaban rakyat di masa pemilihan umum sangat mematikan dan berhasil membuat musuh putus asa. Terutama setelah 3 tahun Lebanon diblokade secara ekonomi. Terkait masalah bahan bakar, kami bersedih menyaksikan kondisi rakyat Lebanon. Oleh karena itu, usulan Iran sebelumnya untuk menjual produk minyak Lebanon dengan mata uang lira muncul paparnya. Kami sudah sampaikan kepada pejabat pemerintah Lebanon, tetap veto AS menghambatnya, pungkas Hasan Nasrallah. Sumpah pemimpin Hizbullah untuk balas proporsional tiap serangan Israel. Gerakan Hizbullah Lebanon. Pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon yang kuat, Hasan Nasrallah, Sabtu 7 Agustus, berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara Israel di Lebanon. Ini disampaikannya setelah gejolak di perbatasan pada minggu ini. Israel melakukan serangan udara pertamanya di tanah Lebanon dalam beberapa tahun pada Kamis 5 Agustus. Sontak itu mendorong Hizbullah untuk menembakkan roket kembali ke negara Yahudi pada hari berikutnya. Tanggapan kami terkait dengan serangan Israel yang terjadi di Lebanon Selatan untuk pertama kali dalam 15 tahun, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi menjelang peringatan berakhirnya perang terakhir dengan Israel pada 2006. Kami ingin beri tahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional. Karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, tambahnya. Nasrallah menggambarkan serangan udara dalam minggu ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya. Akan tetapi ia mengatakan Hizbullah tidak menginginkan perang. Sebelum Kamis, serangan udara terakhir Israel di Lebanon terjadi pada 2014, ketika pesawat tempur menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah. Tembakan roket Hizbullah ke posisi Israel pada Jumat 6 Agustus pagi memicu serangan belasan dari Israel. Ini mendorong penjaga perdamaian PBB untuk memperingatkan situasi yang sangat berbahaya. Namun negara Yahudi itu kemudian mengatakan tidak ingin meningkat menjadi perang penuh. Amerika Serikat pada Jumat mendesak pemerintah Lebanon untuk mencegah Hizbullah menembakkan roket ke Israel. Konflik 3 hari pada musim panas 2006 menewaskan 1.200 orang di Lebanon. Sebagian besar warga sipil di pihak Israel, terdapat 160 orang tewas. Sebagian besar tentara. Gencatan senjata yang didukung PBB pada 14 Agustus 2006 mengakhiri konflik itu. Tentara Lebanon ditempatkan di sepanjang daerah perbatasan. Hizbullah merupakan satu-satunya pihak yang tidak melucuti senjata setelah perang Saudara Lebanon 1975-1990. Kelompok ini telah lama menjadi sasaran sanksi AS dan masuk daftar hitam sebagai organisasi teroris. Meski demikian, kelompok Syiah ini juga merupakan pemain politik yang kuat dengan sejumlah kursi di parlemen Lebanon. Gerakan Perjuangan Islam atau Hamas Palestina dikabarkan tengah merancang koalisi dengan sejumlah organisasi untuk menggelar konfrontasi militer dengan Israel. Dilansir FIFA Militer dari Israel National News, Hamas Palestina diketahui tengah melakukan komunikasi intensif dengan organisasi politik dan para militer Hizbullah Lebanon. Seorang pejabat senior Hamas yang tak disebutkan namanya mengadakan pembicaraan dengan delegasi Hizbullah. Tak hanya dengan Hizbullah, pejabat Hamas itu juga merancang skenario serangan dengan perwira tinggi Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Israel meyakini bahwa Hamas, Hizbullah, dan IRGC disinyalir sudah saling bertukar informasi intelijen. Hamas bersama Hizbullah akan membalas tindakan Israel pasca insiden serbuan ekstremisi ke halaman Masjid Al-Aqsa akhir Mei 2022 lalu. Sebelum melaksanakan pertemuan teritorial dengan Hizbullah dan Garda Revolusi Islam Iran, anggota milisi Hamas Palestina sempat menggelar latihan militer besar-besaran pekan lalu. Bertempat di jalur Gaza, Palestina, para pejuang Hamas menembakkan sejumlah roket ke arah laut Senin 20 Juni 2022. Dari sisi lain, Iran juga punya dendam kepada Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Komandan IRGC Mayor Jenderal Hussein Salami bersumpah untuk membalas dendam kematian Kolonel Hasan Syahid Kodai. Ia adalah perwira IRGC yang tewas pada 22 Mei 2022 usai ditembak 2 pengendara motor di depan rumahnya di Teheran. Israel diyakini Iran berada di balik rencana pembunuhan Kodai.
Iran. Israel akan bayar harga mahal usai gempur jalur Gaza. Iran mengutuk serangan Israel dan Gaza. Di Gaza, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran bahkan mengatakan Israel akan membayar harga mahal atas kejahatan brutal yang menewaskan 24 orang, termasuk anak-anak. Israel akan membayar harga mahal lainnya untuk kejahatan baru-baru ini, kata Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami seperti diberitakan Al Jazeera Sabtu. Perlawanan Palestina lebih kuat hari ini daripada sebelumnya. Kelompok-kelompok bersenjata sudah menemukan kemampuan untuk mengelola perang besar, tuturnya. Tak hanya itu, ia juga memastikan Palestina tidak sendirian dalam menghadapi serangan Israel. IRGC Iran dipastikan akan terus ikut dalam perjuangan dalam melawan Israel. Kami bersama Anda di jalan ini sampai akhir dan biarkan Palestina dan Palestina tahu bahwa mereka tidak sendirian, katanya kepada pemimpin kunjungan kelompok jihad Islam Ziad Al-Nakhala selama pertemuan di Teheran. Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengutuk serangan brutal Israel di Gaza. Presiden Ibrahim Raisi mengatakan Israel sekali lagi menunjukkan sifat kependudukannya dan agresifnya kepada dunia. Sebelumnya Israel menggempur habis jalur Gaza dalam 2 hari hingga Sabtu. Setidaknya 24 orang termasuk 6 anak-anak tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Jalur Gaza mengkonfirmasi laporan ini. Mereka juga mencatat 203 orang terluka akibat gempuran Israel. Berdasarkan catatan Palestina, para anak yang tewas tersebut merupakan korban serangan udara Israel di Jabaliyah. Namun Israel membantah pasukan mereka melancarkan serangan di daerah itu. Saling gempur ini bermula pada Jumat ketika Israel melancarkan serangan udara berbagai upaya pencegahan. Menurut mereka, kelompok jihad Islam tengah menyusun rencana untuk menyerang Israel. Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Salah satunya anak perempuan berusia 5 tahun. Sementara itu 55 warga Palestina lainnya juga terluka.